Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi petani Indonesia, selamat pagi petani porang Indonesia. Areksa Channel pada kesempatan pagi hari ini menyapa rekan-rekan sekalian, khususnya para petani porang. Semoga di pagi hari ini dalam suasana puasa masih dalam satu keberkahan dan kemuliaan dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Pada kesempatan pagi hari ini kami menengok satu lahan orang di lahan kering, karena ini kanan kiri dan sekitarnya ditanami dengan pohon singkong dan juga ada albasiah, ada pisang, dan juga ada umbi busil. Di sana ada umbi busil, dan ini di lahan kering yang tentunya cuaca yang begitu ekstrim, sehingga pada saat ini tanaman porang kami banyak yang melepuh karena terkena kuatnya sinar matahari. Dan ini porang ini ditanam pada bulan Januari, sehingga kondisinya belum begitu besar dan niat untuk dipanennya pada bulan Agustus di musim kering. Tetapi karena kondisi pada hari ini, tepatnya di bulan April, akhir April ini kan, akhir April, kondisinya untuk curah hujan sudah makin berkurang. Bahkan satu bulan ini hanya 2 kali hujan, sehingga lahannya begitu kering dan retak-retak. Ini tanahnya sudah retak-retak, padahal tumbuhan umbinya masih kecil-kecil, dan ini dikhawatirkan memang tidak maksimal dalam pertumbuhannya, sehingga umbinya pun mungkin pembesarannya sudah mulai berhenti karena curah hujannya sudah berkurang sekali. Ini memang sudah dorman 2 kali. Ini yang pertama udah dorman, walaupun kataknya kecil-kecil, ini udah dorman. Dan ini memang sudah benar-benar panas, sehingga banyak yang mulai tumbang dengan kondisi cuaca yang suhunya sudah mencapai kisaran 34 derajat. Karena lahan ini lahan yang kering dan memang ada sedikit naungan, tapi tetap cahaya itu begitu kuat dan memang jauh dari sumber air, jadi kita tidak bisa untuk menyiram tanaman ini. Ini ada yang sudah tumbang dengan kondisi cuaca ekstrimnya yang mulai panas. Pohonnya sudah melepuh
Dan ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan dengan lahan kering yang jauh dari sumber air sehingga kita tidak bisa menyiram. Oke sahabat Areksa, tentunya ini adalah satu pembelajaran untuk kedepannya, bahwa untuk lahan kering memang perlu naungan yang banyak dan juga pola penanaman. Kalau lahan kering baiknya ditanam di awal musim hujan, sehingga ketika mulai bulan April itu udah umbinya udah maksimal sehingga bisa dipanen. Tetapi kalau tanamnya bulan Januari maka akan tidak maksimal karena hanya memakan waktu 4 bulan sehingga batangnya masih kecil dan kemungkinan juga umbinya belum sampai 1 kilo. Dan ini bahkan udah retak-retak tanahnya. Tanahnya udah retak, dan karena cuaca ekstrimnya banyak yang udah tumbang. Dan ini adalah satu pembelajaran bagi kita semua di musim tanam ke depan, yaitu jikalau untuk lahan kering memang sebaiknya ditanam di bulan November atau September ya, terutama di awal musim penghujan, sehingga untuk pertumbuhannya maksimal, karena dari awal musim hujan sampai berakhirnya musim hujan kan cuma 6 bulan, sehingga diperkirakan untuk bulan ini sudah panen, sehingga tumbuhan umbi porang bisa maksimal dalam pertumbuhannya. Ini ada satu yang besar juga sih, tetapi memang ini dari umbi waktu tanamnya. Dan tanahnya memang benar-benar kering. Udah kadar air tanahnya udah begitu kering sehingga akan menumbangkan tumbuhan umbi porang. Kering sekali dan retak-retak. Dan kami informasikan bahwa bagi Anda yang menanam porang di lahan kisaran di bawah 500 meter DPL, untuk kami sarankan menggunakan pohon-pohon pelindung agar terhindar dari sinar matahari yang begitu kuat dan tumbuhan porang tidak melepuh pada saat sinar matahari itu datang begitu kuat. Dan itu banyak yang sudah tumbang dengan kondisi kadar air di lahan kering ini memang sudah begitu kering. Dan kalau memang di lahan dekat dengan sumber air sih bisa disiram, tapi karena ini jauh dari sumber air maka kita kesulitan untuk
menyiram tanaman porang yang kita tanam di lahan kering ini. Dan sekali lagi kami informasikan untuk rekan-rekan yang menanam porang di lahan kering, untuk diusahakan menanam pada saat waktu awal musim hujan, sehingga ketika di bulan-bulan April Mei itu udah panen, dan itu udah cukup maksimal dalam menanam porang di lahan kering. Dan tentunya bagi Anda yang menanam di lahan basah, kemungkinan untuk pola tanam di mulai bulan Januari tidak bermasalah, karena kondisi kadar air tanah untuk lahan tanam porang kadar airnya banyak, sehingga untuk panen di bulan Juli Agustus itu tidak ada masalah. Dan yang tentunya kalau di lahan kering untuk di bawah 500 mdpl, maka diusahakan untuk memakai pola pohon pelindung. Kalau di sini bisa digunakan pohon pelindung dari pohon umbi singkong karet, itu bisa untuk pelindung dari tanaman porang kita, karena singkong karet itu bisa juga menghasilkan singkong. Di samping itu daunnya pun bisa dimanfaatkan untuk melindungi tumbuhan porang yang kita tanam di lahan kering. Oke sahabat setia Areksa channel, kali ini kami sampaikan informasi tentang kondisi lahan kering pada tanaman porang di bulan April ini sampai dengan April ini, yang tentunya karena tanamnya mulai bulan Januari, sehingga kita tidak maksimal dalam pertumbuhannya, dan kemungkinan besar umbinya pun tidak maksimal dalam pembesarannya, dan itu dibutuhkan cukup banyak air yang mungkin untuk mendoping dari kebutuhan kadar air yang sungguh-sungguh kering di lahan ini. Oke, sampai di sini dulu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, terutama bagi rekan-rekan yang masih dalam tahap belajar seperti saya, yang tentunya sebagai pemula, karena saya sendiri sebagai pemula, sehingga masih dalam tahap pengamatan. Dan mudah-mudahan untuk tahun-tahun depan kita bisa mengambil pelajaran dari pola tanam, baik di lahan kering, di lahan basah, baik itu pakai tanaman pelindung ataupun tidak dengan tanaman pelindung, dengan pemupukan maksimal ataupun dengan pemupukan organik, yang tentunya itu akan menjadi satu bahan pembelajaran kita dalam pola tanam porang di lahan kering ataupun lahan basah. Oke, kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Areksa Channel.